Oke, jadi di sini kita masuk ke soal nomor 6. Kita disuruh nyari sadi yang mungkin dari susunan 4 karakter, 2 huruf, 2 angka. Jadi gimana kita ngerjain ini? Biasanya yang pertama aku lakukan itu aku nyari apa yang udah pasti. Contohnya kalau misalnya kita lihat di sini F1, kalau misalnya kita lihat sini F1, ini kan udah pasti huruf pertama adalah X. Jadi itu udah kita bisa buat kalau itu udah jadi satu kemungkinan gitu. Sini aku buat 2 kotak. Jadi tujuannya apa nanti kita bakal lihat. Jadi langsung kita kerjain aja karena huruf pertama itu X, berarti di sini ada satu kemungkinan. Oke. Selanjutnya huruf kedua bukan PQRS. Ingat ini ada lihat ya, perhatikan kalau ini tuh huruf konsonan bukan semua huruf. Jadi kalau huruf konsonan kan berarti ada 26 dikurang 5 huruf vokal, berarti ada 21. Oke. Terus karena huruf kedua bukan PQRS, berarti jadi kita ada 21 huruf konsonan. Nah, sekarang X-nya sendiri udah kita pakai. Jadi X-nya itu kita kurangin 1, jadi 20. Nah, sekarang dibilang bukan PQRS. Berarti itu ada 4 kan? Dikurangin lagi lah 4. Jadi 20 kurang 4 itu ada 16. Berarti kemungkinan yang huruf kedua itu ada 16. Nah, selanjutnya angka pertama merupakan bilangan prima, angka kedua genap. Nah, di sini aku bakal jelasin kenapa ada 2 kotak di sini. Kalau misalnya bilangan prima itu ada apa aja? Coba kita list ya. Itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Oke. Ini dengan ini ada 4 bilangan prima ya. Jadi ada 4 bilangan prima. Selanjutnya bilangan genap itu ada apa aja? Bilangan genap itu ada 2, 4. Aku asumsikan kalau misalnya aku asumsikan kalau 0 itu merupakan bilangan genap ya. Atau untuk kali ini gak usah lah pakai 0. 2, 4, 6, 8. Oke, jadi ada 4 juga. Kita bisa lihat kalau ada yang misalnya dia bilangan prima, dia bilangannya bisa genap. Jadi hubungannya ini apa? Ya udah, kalau misalnya kita pakai ini kan yang untuk ini kan untuk angka pertama nih. Ini kan angka pertama. Dan juga ini angka kedua. Jadi kalau misalnya angka pertama kita pakai 2, berarti kan angka keduanya ini kita hapus 2-nya kan, karena 2-nya udah dipakai angka pertama. Jadi makanya aku buat 2 kotak itu kenapa itu aku bagi 2 kasus. Jadi ini kasus 1. Kasus 1 itu kalau misalnya angka pertama itu sama dengan 2. Oke. Kalau angka pertama 2, ini kan 1 kan. Oke. Nah, karena 2-nya udah nggak ada, kita coret. Jadi sisa ada 3 lagi. Sisa 3. Nah, sekarang kalau kasus 2, angka 1 itu bukan 2. Jadi ini masih sama ya, huruf pertama sama huruf keduanya. Kalau angka 1 bukan 2, berarti kita ngambil dari 3, 5, 7 kan. Berarti ada 3 kemungkinan. Selanjutnya karena kita angka keduanya 2-nya masih bisa kita pakai, jadi kita ada 4 kemungkinan. Totalnya ini, jadi totalnya yang pertama itu ada 1 kali 1 kali 3 kali 16, yaitu 48. Lalu yang kedua ini ada 1 kali 3 kali 4, 1 kali 3 kali 4 kali 16. Itu ada 64 kali 3,
292. Jadi totalnya itu ada 240 cara. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi ini ada 0, oke. Andainya dia ada 0, ini dia bakal sama kan? Karena kalau misalnya berarti ini bakal jadi, sebentar ya, ini aku bakal ngasih tahu lagi kalau misalnya ada 0. Tadi kan kita asumsikan kalau itu gak ada 0. Sekarang kalau misalnya ada 0. Jadi kalau ada 0 berarti ini ada 4 lagi kan, dia nggak 3 lagi. Dia nggak 3 lagi, jadi ini ada 4 lagi. Jadi ini bakal jadi 1 kali 4 kali 16, yaitu 64. Dan yang kedua itu ada 1, ini 16 kan. Baru ini tetap ada 3, dan ini jadi ada 5. Jadi ada 5. 15 kali 16 itu 240. Totalnya itu ada 304 cara. Jadi tergantung pilihan jawabannya aja kalau misalnya. Tapi kalau misalnya karakter kayak gini mungkin memang bakal diminta angka 0, termasuk angka 0 gitu, karena dia buat sandi gitu. Jadi ini sekian nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Ada 1200 penduduk. Dari 1200 penduduk itu 800 orang pakai kalung, 600 orang pakai gelang. Jadi kita tulis dulu, jadi 800 kalung, terus 600 gelang. 1200 itu total penduduk. Sekarang gimana kita bisa analisis ini? Pertama kita coba lihat kalau misalnya ini itu kan ditambah, itu sama dengan 1400 kan. Sedangkan ini tuh beda dengan nilai ini. Ini kan hal yang berbeda. Jadi apa yang bisa kita cari itu nilai minimumnya, berarti karena ini melebihi jumlah penduduk 1400, berarti kan ada yang pakai dua-duanya. Jadi itulah yang jadi jumlah minimum. Jumlah minimum di sini berarti kan bisa kita simpulkan adalah jumlah orang berapa yang pakai dua-duanya sehingga ketiga syarat ini semua terpenuhi. Oke. Jadi cara ngerjain ini salah satunya adalah dengan diagram Venn. Diagram Venn itu berarti jadi ini diagram Venn-nya. Nah, ini yang ini misalkan kita X. Jadi X itu berapa orang yang pakai. Kita sekarang mau bakal cari berapa orang yang 200. Ini kan ada beda 200 selisih. Dan sebenarnya kalau 200 selisih berarti ada 200 orang yang pakai. Tapi ya, sini aku bakal buktikan kenapa 200 orang pakai dua-duanya. Jadi kalau misalnya ini X berarti kalau misalnya ini yang pakai gelang dan ini yang pakai kalung, berarti ini sisanya ada 800 dikurang X, ya enggak? Karena yang pakai kalung dan gelang itu kan ada X, jadi yang pakai kalung aja itu ada 800 kurang X. Dengan cara yang sama, karena yang pakai gelang dan kalung itu ada X, berarti yang pakai gelang aja itu ada 600 dikurang X. Nah, sekarang kita tahu kalau semua totalnya ini adalah 1200. Jadi kita sekarang fokus gimana cara ketiga syarat ini terpenuhi, ya. Tapi kita nggak lebih dari 1200 karena ini kan jumlah 1400. Jadi kalau kita jumlahkan sendiri itu ini kan sama dengan 600 kurang X
ditambah 800 kurang X, 800 kurang X ditambah X itu sama dengan 1200. Kenapa kita menyamakan dia sama 1200? Karena kita mau nyari nilai minimumnya gitu. Nah, kalau misalnya kita berpikir kan bisa aja ada yang nggak pakai dua-duanya. Oke, itu nggak apa-apa. Tapi karena dia bilang 800 pakai kalung, 600 pakai gelang, dan totalnya itu udah 1400, berarti kita menganggap semua orang fokusnya itu mau pakai kalung dan gelang dulu. Jadi, tapi kan karena semua orang itu nggak nyampe 1400 dan ada 1200, maka kita anggap semua penduduk ini memakai kalung dan gelang. Jadi nanti itu bakal aku jelasin lagi nanti. Ini totalnya ada 1400 negatif X min 2X, min 2X tambah X itu min X. Min X itu sama dengan 1200. Berarti X sama dengan 200. Nah, di sini aku udah buktikan kalau misalnya selisih dari total ini adalah jumlah orang yang pakai dua-duanya gitu. Sekarang kita bakal lihat kondisi di mana ketika ada orang yang nggak pakai kalung gitu. Jadi dia ada penduduk yang nggak pakai kalung. Kan kita di sini memakai jumlah penduduk 1200 karena bisa aja ada orang nggak pakai kalung gitu. Jadi 1200 ini bisa aja aku ganti-ganti. Contohnya aku buat ini jadi kurang dari 1100 lah. Jadi kemungkinan minimum ini tuh adalah kalau misalnya kita buat dia lebih kecil lagi, nanti kita dapat nilai X-nya itu lebih besar lagi gitu. Jadi bisa biar ku tulis ini apa yang maksudku. Jadi kalau misalnya kan dibilang 600 mesti pakai gelang nih, 800 mesti pakai kalung. Jadi nilai maksimum yang pakai keduanya yaitu ketika semua yang pakai gelang itu 600 itu semua yang pakai gelang itu berada pada juga semua orang yang pakai kalung. Oke. Jadi ini gelang dan ini kalung. Inilah nilai maksimum. Kenapa? Karena ketika ini lebih dari 600, misal lebih dari 600 lah nilai maksimumnya. Kan nggak mungkin, padahal yang pakai kalung itu, yang pakai gelang itu cuma 600 orang. Sedangkan kalau kita memakai sesuatu yang lebih dari 600 itu kita udah menyalahi aturan. Jadi nilai maksimum itu terjadi ketika semua yang pakai gelang itu memakai kalung. Nah, berarti sisanya ada berapa yang pakai kalung? Sisanya ada 200. Nah, berarti semestanya itu sendiri itu bisa kita gambar kayak gini. Oke. Jadi semestanya itu ada, jadi yang nggak pakai kalung itu ada berapa? Tuh. Jadi yang nggak pakai kalung itu ada, ini kan totalnya 800. Jadi yang belum itu ada 400 di luar, ya kan? 400. Nah, jadi ini sama dengan cara, jadi gimana aku bisa dapetin ini? Itu kayak sebuah konsep aja apa yang harus kita cari dalam mencari nilai maksimum. Kalau matematisnya aku bisa nulis kalau misalnya yang tadi itu 600 kurang X ditambah 800 kurang X ditambah X itu sama dengan berapa? 800. Nah, ini ditulis secara matematisnya karena kita menganggap semua yang pakai kalung itu kita anggap sebagai jumlah penduduknya di sini. Jadi maaf ya kalau misalnya aku menjelasin agak ribet. Tapi intinya kalau misalnya kita mencari nilai minimum yang pakai keduanya,
Berarti kita cari aja berapa orang yang harus tersisihkan dari 1400 ini supaya dia tetap jadi 1200. Berarti kan dengan tidak menyalahi 3 aturan. Jadi kita fokus sama aturannya aja gitu. Jadi sebenarnya simpelnya ini kan yang kurang ada 200. Selisihnya kan ada 200. Nah, itu pasti jadi nilai minimumnya. Selanjutnya nilai maksimumnya apa? Nilai maksimumnya ketika ada semua pakai gelang itu, atau semua yang pakai gelang itu 600 juga pakai kalung 800. Nah, jadi yang pakai kalung aja ada 200 orang gitu. Jadi itu nilai maksimumnya. Berarti X tambah Y itu sama dengan 800 ditambah 200. Itu totalnya ada 1000. Maaf, ini enggak 800. Ini mestinya 600. Jadi totalnya itu ada 600 tambah 200 sama dengan 800. Jadi coba kalian pahami maksud aku dalam mencari diagram Venn ini. Mungkin bisa ditanya-tanya lagi gimana kalau masih bingung. Sekian, terima kasih.